Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Waalaikumsalam wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 4 Palembang yang beranggotakan saya sendiri Putri Andani, kemudian ada Alivia Nestiti, ada Nur Fadilah, dan terakhir ada Putri Aguinda. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video kami tentang keterampilan menjelaskan dan keterampilan diskusi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa dipersilakan. Saya, Bu. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Kemudian kita sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu ya anak-anak, supaya kita bisa lebih bersemangat untuk mengikuti kelas hari ini. Kita coba nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin dipersilakan. Alif ya. Baik, Bu. Ayo teman-teman kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih ya semuanya anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan memulai share screen-nya. Sebentar ya. Nah, di sini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Kemudian dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Kemudian dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Kemudian yang terakhir, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Nah, anak-anak di sini sebelumnya Ibu mau dengar nih, apakah kalian semua sudah sering atau sering membantu orang yang sedang membutuhkan?
Coba sering ya. Kalau orang sedang membutuhkan pertolongan, misalnya nggak mungkin ya kita nggak nolong. Kalau kita bisa nolong, kita tolong ya kan. Mungkin dari kalian ada mau sharing satu pengalaman nih. Kalian membantu orang yang membutuhkan. Coba anak-anak ibu, ada nggak? Saya, Bu. Ya, siapa itu Tiara? Saya Silakan. pernah membantu teman saya, Bu, yang lagi jatuh. Tuh. Dia jatuh dari sepeda, Bu. Saya bantu dia. Nah, nggak mungkin ya teman jatuh dari sepeda kita diemin aja ya, pasti kita bantu ya. Iya, Bu. Yang lain juga apa namanya dalam membantu orang tua di rumah itu bisa juga ya. Kemudian membantu adik mengerjakan PR misalnya kan yang punya adik. Kemudian kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila nih. Ada yang tahu gambar apa di layar kalian sekarang ini? Garuda, Bu. Garuda, Bu. Ya, Garuda Pancasila. Garuda. Iya, benar sekali. Burung Garuda Pancasila. Ini gambar apa, anak-anak? Kepala banteng. Kepala banteng, Kepala banteng, Bu. Kalau ini? Pohon beringin, Bu. Pohon beringin. Kemudian yang di tengah ini apa, anak-anak? Bintang. Bintang, Bu. Bintang, Bu. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Kemudian ini? Rantai, Bu. Rantai, Bu. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih sama anak-anak. Yang merupakan sila pertamanya, ada yang tahu? Yang mana? Tahu, Bu. Saya, Yang Bu. gambar bintang, Bu. Gambar bintang. Yang mana? Ini ya? Iya, Bu. Ya. Sila kedua ada yang tahu yang mana, anak-anak? Rantai, Bu. Rantai, benar sekali. Bunyinya seperti apa yang rantai? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga? Persatuan Indonesia. Lambangnya apa, anak-anak? Pohon beringin, Bu. Pohon beringin. Kemudian sila keempat, apa lambangnya? Kepala banteng, Kepala banteng, Kepala banteng, Bu. Dan yang terakhir ada padi dan Padi dan kapas. kapas. Itu sila kelima. Coba si Nur Fadila coba sebutkan apa namanya sila pertama sampai sila kelima. Baik, Bu. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Bu. Baik. Benar nggak itu anak-anak semua yang telah diucapkan Dila? Benar, Bu. Benar, Bu. Mungkin kita nggak tahu Pancasila. Kemudian Pancasila ini merupakan dasar negara. Bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui nilai-nilai dari Pancasila tersebut ini. Nilai-nilai Pancasila ini sudah dari zaman dahulu memang sudah terkandung kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Jadi udah kayak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini udah terpelihara sampai saat ini. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila ini perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana seperti suasana tenang, suasana damai, sejahtera, aman. Nah,
kalau tanpa nilai-nilai Pancasila ini kita itu tidak akan dapat mencapai semua suasana yang Ibu jelaskan tadi, seperti suasana tenang, sejahtera, damai, dan aman. Kemudian di sini Ibu ada, ini coba, ini gambar apa nih yang di layar kalian? Itu ada orang sholat, terus ada ngapain lagi tuh? Orang beribadah, Bu. Beribadah. Kemudian Berdoa, ada orang Bu. berdoa ya. Bu. Nah, di di sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini, kita itu perlu diajarkan untuk selalu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita anut ya anak-anak. Kalau anak-anak misalnya beragama Islam, doanya gimana gitu ya. Kalau juga beragama Kristen, doanya juga mengikuti agama keyakinan Kristen. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja satu sama lain, maupun itu antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kemudian kita itu tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dan yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu gambar apa ya anak-anak kalau boleh tahu? Siapa yang tahu? Gambar orang sedang memberikan uang, Bu, kepada pengemis. Betul sekali. Nah, di sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini, setiap warga negara itu hendaklah mengakui persamaan derajat gitu. Seperti di gambar ini, anak kecil sedang memberikan uang itu ya kepada seorang pengemis gitu kan. Kemudian persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Kemudian juga persamaan hak dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Maka seluruh bangsa Indonesia atau seluruh kita ini dapat bersama-sama mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Kemudian yang selanjutnya, sila ketiga ada sila persatuan Indonesia. Gambar apa itu anak-anak? Gambar gotong royong, Bu. Ya, gotong royong ya. Ya, ada sekelompok orang yang sedang membangun rumah. Ada yang memahat, ada yang membantu menaikkan kayu gitu ya. Ada yang bantu memukul kayu gitu ya. Ada yang banyak ya, pokoknya itu ya di gambar itu ya saling gotong royong. Yang kemudian makna yang dapat kita ambil dari nilai persatuan Indonesia itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika. Jadi kalau berbeda-beda itu tetap satu jua, kayak si Alivia orang Jawa, misalnya si Nurfaldila orang Sumatera, tidak memiliki kemungkinan kalau mereka tetap bisa sama-sama dalam berteman gitu ya, karena nggak ada perbedaan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam. Ada gambar apa itu anak-anak kalau kalian tahu di layar Zoom? Sedang melakukan pemungutan suara bukan, Bu? Betul sekali. Bukan, Bu. Betul sekali. Ini kayak semacam musyawarah juga bisa, rapat juga bisa ini ya.
karena memang masuk ke dalam sila keempat Pancasila. Jadi untuk makna yang dapat kita ambil pada sila keempat Pancasila ini yaitu setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaklah digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi dapat kita lihat di foto gambar di layar kalian saat ini itu sedang melakukan yang kalian sebutkan tadi ya, seperti pemungutan suara gitu. Nah, sebisa mungkin melakukan pemungutan suara jangan sampai golput, karena itu hasil akhirnya juga akan untuk mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian penerapan dalam sikap sehari-harinya adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah. Ini juga ya termasuk musyawarah juga. Kemudian menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang terakhir ada sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambar apa itu anak-anak? Ada Gambar keluarga, Bu. keluarga. Orang lagi ngobrol, Bu. Iya, ada gambar kakek, nenek, ayah, ibu ya, anak laki-laki, kemudian anak perempuan gitu ya. Di sila ini makna yang dapat kita ambil itu adalah dengan bekerja keras atau dengan menghargai hasil kerja keras orang lain itu sangat dibutuhkan dalam menunjukkan atau mewujudkan sikap kebersamaan. Kemudian di samping itu juga harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Contohnya saja nih seperti si Alivia punya adik dua, misalnya Alivia mau membagikan permen ke adik-adiknya tersebut. Kalau di adik pertama Alivia membagikan 2 permen, dan juga pada adik kedua Alivia itu harus membagikan 2 permen juga, karena sikap apa tadi? Sikap adil, Bu. benar sekali. Kalau tidak dibagi adil, maka akan terciptanya keributan, Bu. benar, terciptanya keributan gitu ya. Adik yang satunya nangis misalnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin nilai-nilai pada nilai sila ke-5 ini, sikap kebersamaan itu sangat diwujudkan. Kemudian menghargai dan menolong orang lain. Yang selanjutnya nih, kita semua udah tahu nih nilai-nilai dari setiap sila Pancasila, dari sila pertama sampai ke sila ke-5. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi ya anak-anak, kemudian menjelaskan sedikit mengenai makna-makna atau nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini Ibu punya tabel, jadi dibagi 2 kelompok ya anak-anak. Untuk yang gotong royong, rajin beribadah, kemudian melaksanakan hasil keputusan itu ada di kelompok 1. Kemudian yang nomor 4 sama 5 itu ada di kelompok 2. Kalian diminta untuk mengisi ini, perilaku ini itu sesuai dengan sila keberapa di sini. Ya, anak-anak mengerti atau tidak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Untuk pembagian kelompoknya gimana, Bu? Untuk bagian kelompoknya mau Ibu pilihkan atau kalian pilih sendiri nih? Ibu Ibu pilihkan saja, Bu.
Baiklah, untuk kelompok 1 itu ada Nurfadilah sama Alivia. Dan untuk kelompok 2 itu ada Tiara sama Putri Aguinda. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ini kan cuma 5 ya anak-anak ya. Jadi mungkin bisa tuh. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tahu. Silakan berdiskusi anak-anak ya. Gimana anak-anak? Apakah sudah? Kita mulai dari kelompok 1 saja ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan pendapatnya. Ini sikap ini termasuk sila keberapa gitu. Baik, Bu. Silakan. Dari kelompok 1 untuk gotong royong itu sesuai dengan sila ketiga, Bu. Karena menurut kelompok 1 gotong royong, dengan gotong royong kita dapat bekerja sama dan dapat memperkuat persatuan seperti bunyi sila ketiga, Bu, Persatuan Indonesia. Benar sekali jawabannya. Jadi gotong royong itu masuk ke dalam sila ketiga. Kemudian untuk rajin beribadah itu dari anggota kelompoknya. Baik, Bu. Kalau untuk rajin beribadah itu masuk ke sila pertama, Bu. Karena sesuai dengan bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini manusia diminta untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Benar sekali yang sudah Ibu jelaskan tadi kalau tentang beribadah ataupun menganut keyakinan itu ada pada sila pertama Pancasila. Kemudian yang ketiga dari kelompok 1. Baik, Bu. Untuk yang sikap ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab itu sesuai dengan sila keempat, Bu. Karena kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Jadi, harus bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan bersama, Bu. Benar sekali, masuk ke sila. Sila keberapa tadi Alivia nyebutnya? Sila keempat, Bu. Sila keempat. Kemudian untuk kelompok berapa? Kelompok kedua ya. Untuk kelompok 2, silakan untuk nomor 4 dan 5. Baiklah, yang keempat itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Itu menurut kelompok 2 ada di sila kedua. Karena kan bunyi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita tuh tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Terima kasih. Sila kelima? Yang kelima itu, Bu, itu sesuai dengan sila kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Karena pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapat keadilan, Bu. Benar sekali. Ibu rasa untuk 5 nomor ini, sikap dari kelima ini udah benar semua ya. Dan Ibu rasa juga kalian semua udah mengetahui nih makna-makna maupun nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian
di sini. Nah, kita diskusi lagi ya anak-anak ya. Nah, untuk diskusi kali ini, kalian diminta untuk berdiskusi mengenai kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi kalian menyebutkan berdiskusi terlebih dahulu, kemudian menyebutkan contoh-contoh, boleh satu atau boleh dua, sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mungkin untuk kelompoknya boleh kelompok yang tadi. Baik, Bu. Urutannya kayak tadi ya, Bu. 1, 2, 3 untuk kelompok 1. Ya, untuk contohnya mungkin kelompok 1 itu boleh 2 contoh dan kelompok 2 itu boleh 2 contoh juga ya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, apa diskusinya sudah selesai? Udah belum? Ya, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, mungkin kalau yang tadi dari kelompok 1, sekarang dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Silakan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama, menurut kelompok 2, Dimulai sikap dari yang sesuai. sila pertama boleh ya anak-anak. Menurut kelompok 2, sikap yang sesuai dengan sila pertama itu tidak memaksakan agama kepada orang lain, contohnya. Yang kedua itu rajin beribadah, dan yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Terima kasih. Baik, untuk Sila kedua, Bu. ya, untuk anggota kelompok 2 yang lain dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya, anak-anak. Sila kedua. Sila kedua itu ada contohnya tuh tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan saling membantu dan menolong antar sesama. Juga menjamu ketika ada orang yang sakit, ketika teman ada yang sakit, Bu. Baiklah, ini apa namanya? Dari kelompok 2 udah ya? Cuman 2 sila. Untuk sila ketiga yaitu sikapnya gotong royong, kerja bakti, dan mempelajari kesenian dari daerah lain, Bu. Baiklah, benar. Kemudian dari kelompoknya kelompok 1 boleh menyampaikan hasil diskusinya, Nak. Baik, Bu. Baik, Bu, kalau menurut kelompok 1, untuk sikap yang sesuai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi, kemudian bertanggung jawab atas hasil keputusan bersama, Bu. Untuk kelompok 2 sila yang terakhir boleh disampaikan.
Baik Bu, untuk sila kelima itu contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kita tidak membeda-bedakan dalam menghukum seseorang. Misalnya menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun itu seorang pejabat harus tetap dihukum juga Bu. Ya Bu. Maaf Bu, suaranya tidak terdengar Bu. Nah, mengapa Ibu suruh diskusi lagi untuk yang kedua kalinya mengenai nilai-nilai Pancasila agar kalian itu lebih mengetahui makna-makna dari sila-sila Pancasila. Kemudian di sini, nah, di sini Ibu punya peta Indonesia. Setelah kita mengetahui mengenai makna-makna sila Pancasila, kan yang namanya Pancasila itu kan arti lambang burung garudanya itu apa coba? Bhinneka Tunggal Ika apa coba, anak-anak? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Benar sekali, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu juga untuk peta yang kita lihat di layar kita saat ini. Bisa kita lihat peta Indonesia di layar kalian pada saat ini ya. Nah, ini merupakan peta kondisi geografis negara Indonesia. Kondisi geografis negara Indonesia itu adalah negara maritim dan kepulauan. Bisa kita lihat di sini ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, kemudian pulau yang terakhir di sini pulau apa ini? Ini anak-anak Papua, Bu. Papua. Nah, jajaran pulau-pulaunya itu terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Kemudian keadaan alam bangsa Indonesia ini juga sangat beragam ya anak-anak. Kemudian bervariasi, mulai dari apa aja tuh keragaman alam Indonesia. Ada laut, kemudian ada apa lagi? Gunung, pantai ya anak-anak ya, dataran tinggi, rendah, lembah, bukit ya. Nah, selain itu juga sangat bervariasi mulai dari curah hujannya ya, curah hujan, hujan rendah, curah hujan tinggi. Itu ya anak-anak, itu mengenai kondisi geografis negara Indonesia. Kemudian kita diskusi lagi nih anak-anak ya. Nih, berdasarkan peta yang tadi, yang ini, nih anak-anak ya, diskusikanlah dengan teman sebangku boleh. Nanti atau enggak kita diskusi sama-sama ya anak-anak ya. Kita diskusi sama-sama aja mengenai luas dan letak negara Indonesia. Mungkin Ibu matiin dulu share screen-nya. Baiklah, Ibu lanjutkan lagi anak-anak. Nah, dari peta yang udah kita lihat tadi, mungkin Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu kondisi geografis ya. Nah, kondisi geografis itu merupakan keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek-aspek geografis. Kemudian aspek-aspek itu bisa meliputi letak, kemudian luas, bentuk, posisi koordinat dari peta, kemudian jenis tanah, kemudian tadi
juga yang Ibu katakan ada curah hujan kan, curah hujan tinggi, curah hujan rendah gitu. Ada dataran tinggi, dataran rendah, itu aspek-aspek dari kondisi geografis. Nah, untuk peta tadi itu kondisi geografis dari negara Indonesia. Di sini ada yang tahu mengenai letak geografis Indonesia? Tahu, Bu. Coba, Fadila. Jadi letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, Bu. Kemudian, Untuk benuanya sendiri itu ada benua Asia dan benua Australia. Dan untuk samudranya itu terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Bu. mungkin ada lagi dari anak-anak sekalian yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai peta yang tadi, atau Ibu tampilkan lagi ya petanya ya. Iya, Bu. Bentar ya. Saya, Bu. Siapa itu, Olivia? Silahkan. Kalau dilihat dari kondisi geografis Indonesia ini, jadi Indonesia itu berbatasan dengan berbagai negara ya, Bu. Nah, di situ ada bagian utara, itu Mana bagian ada utara? Yang ini atas, bukan? Bu. Ini? Bagian atas. Nih, benar. Kemudian, Jadi, di situ negara Indonesia itu berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, kemudian Filipina. setelah utara ada lagi, Nak. Setelah utara ada selatan, Bu. Selatan. Selatan itu di bawah. Di situ ada Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia, Bu. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Hindia, dan juga sebelah timur ada Samudra Pasifik, Bu. Kemudian ada apa lagi? Nah, Olivia. Mungkin dari teman-teman apa namanya, anak-anak lain nih. Untuk letak astronomis Indonesia itu letaknya ada di 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan. Kalau menurut luas dan letak wilayah Indonesia itu luasnya 5.148 kilometer dan diantaranya memiliki dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diantaranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terima kasih. Nah, baiklah untuk diskusi yang telah disampaikan anak-anak tadi benar semua ya.
Kalau Indonesia itu letak geografisnya terletak antara dua benua dan dua samudra, serta letak benuanya itu antara benua Asia dengan benua apa tadi yang disebut Nak Putri? Australia, Bu. Australia, benar. Kemudian kalau untuk samudranya itu ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian ada yang tahu manfaat dari kita mempelajari kondisi geografis dari Indonesia ini? Ada yang tahu nggak anak-anak manfaat dari kita mengetahui kondisi geografis Indonesia ini? Tahu, Bu. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit ya untuk kondisi geografisnya ini, manfaatnya wilayah Indonesia itu proses ekspor dan impornya itu menjadi lebih mudah, kemudian dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia juga gitu ya, kemudian dapat memajukan di bidang sosial dan budaya, terutama di bidang iptek. Nah, mungkin itu saja diskusi kita mengenai kondisi geografis Indonesia. Mungkin sampai di sini juga pertemuan kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Coba apa kesimpulannya coba. Jadi setelah kita mempelajari tentang sila-sila Pancasila dan penerapannya, seharusnya kita itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber nilai dan moral dalam berperilaku baik bagi masyarakat Indonesia, Bu. Benar sekali. Ada lagi nggak yang ingin menyimpuli pembelajaran kita hari ini? Selain Alifia, apakah ada lagi? Coba, Ibu mau tanya tadi, ada berapa sila Pancasila? Coba. Ada 5, Bu. Ada 5, Coba Bu. sebutin, coba. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, lanjutin, Tiara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Kemudian, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Bu. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu untuk sila-sila Pancasila. Ada 5 ya, dan juga memiliki makna dan nilai-nilai tersendiri dari kelima sila tersebut. Kemudian untuk sila-sila yang telah kita pelajari hari ini, jangan lupa untuk selalu dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian agar kita terciptanya suasana tenang, damai, maupun aman. Kemudian nih yang terakhir, mengenai peta tadi, ada yang tahu tadi letak geografis Indonesia? Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Bu. Akan dua benua dan
apa tadi? Terletak antara dua benua dan dua samudra. Kemudian ada yang tahu mengenai aspek-aspeknya tadi? Apa? Bisa Ibu jelaskan? Ya, untuk aspeknya itu mengenai curah hujannya tadi ya. Dataran tinggi, dataran rendah itu merupakan dari aspek kondisi geografis Indonesia. Kemudian tadi selain aspek tadi ada manfaat juga ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Terus mungkin itu juga yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini. Mungkin untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan Nur Fadila untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Maaf, Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Baiklah, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini anak-anak. Kita ketemu lagi di pembelajaran hari berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.